Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1633 mengalahkan 4 besar. Bagaimana Lu Ming bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Dia melambaikan tangannya dan segel kekacauan besar yang membalikkan langit terbentuk, menekan pemuda berbaju hitam itu. Pemuda berbaju hitam itu terkejut. Dia meraung dan tubuhnya meledak menjadi cahaya hitam yang mengejutkan. Dia sepertinya telah berubah menjadi kuali besar. Dia melambaikan tangannya dan membombardir segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan. Pemuda berbadan hitam itu terlempar seperti bola meriam. Dia batuk seteguk darah di udara, dan banyak pelindung tulang di tubuhnya pecah seperti kacang goreng. 9 kuali, gabungkan menjadi 1. Pemuda berbaju hitam itu meraung dan cahaya hitam di tubuhnya menjadi lebih kuat. Aura dari 9 kuali yang disegel oleh gerbang penyegelan semakin kuat dan menembus segel gerbang penyegelan dalam satu gerakan. Mereka terbang menuju pemuda berbaju hitam dan kemudian digabungkan menjadi 1. Sungguh kekuatan hidup yang ulet. Lu Ming bergumam. Kekuatan tempur pemuda ini sangat mengejutkan. Seolah-olah dia telah memelihara kuali besar di dalam tubuhnya. Kekuatan hukum juga sangat menakutkan. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari penjara darah Tuan Muda. Lu Ming terkenal karena membunuh Tuan Muda penjara darah dan melukai rumah pembunuh ribuan pembunuh. Oleh karena itu, di antara 4 orang yang datang untuk berurusan dengan Lu Ming, tidak diragukan lagi dialah yang paling kuat. Pemuda berbaju hitam menggabungkan 9 kuali menjadi 1 dan bergegas ke dalamnya. Aura kuali menjadi lebih ganas saat menyerang Lu Ming. Lu Ming meraih tombak naga hitam di sampingnya dan menusukkannya ke depan. Dentang. Tombak naga hitam menghantam kuali dan membungkuk. Lu Ming dikirim terbang mundur dengan kekuatan yang kuat dan menakutkan. Kekuatan yang sangat kuat. Tatapan Lu Ming agak serius. Fisik pihak lain jelas istimewa. Ketika dikombinasikan dengan kuali tersebut, seluruh tubuhnya tampak seperti sebuah kuali, dan 9 kuali tersebut sepertinya merupakan perpaduan dari 9 senjata Sein. Kekuatannya luar biasa. Sekarang setelah pemuda berpakaian hitam itu bergabung dengan kuali, dia praktis tak terkalahkan. Lu Ming melepaskan tombak naga hitam dan membiarkan 12 senjata suci melayang di sekelilingnya sebagai bentuk pertahanan. Inti esensial Lu Ming melonjak ke dalam sarung tangan esensi yang mengalir. Pada saat yang sama, meridian darah ketiganya muncul dan gelombang energi melonjak ke tubuh Lu Ming. Meskipun Master Cloud Dragon Valley telah memperingatkan Lu Ming untuk tidak menggunakan garis keturunan ketiganya sebanyak mungkin, sebaiknya dia menggunakannya sesekali dan meminjam sedikit kekuatan. Masuknya energi garis keturunan ketiga membuat Lu Ming semakin kuat. Raungan naga keluar dari tubuhnya saat dia melepaskan penjara yang menekan seni surgawi dan melemparkan pukulan. Dentang. Tinju itu mendarat di kuali, menyebabkan gelombang kejut yang mengerikan. Gelombang suara menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bas! Kuali itu bergetar dan diterbangkan oleh Lu Ming, tetapi tubuh Lu Ming juga mundur. Lagi, Lu Ming melangkah maju dan melayangkan pukulan lagi. Kuali itu bergetar dan terus menghantam Lu Ming. Dentang, dentang, dentang. Kemudian, keduanya terus bertabrakan dan bertukar puluhan pukulan. Pada saat ini, klon prasasti dan gelembung bekerja sama untuk menekan lawan. Tubuh kedua disempurnakan dengan cakram formasi Tai Chi sebagai yang utama, berubah menjadi pedang ikan Yin Yang, yang memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Pada saat yang sama, berbagai susunan dan pedang terbang bulu Phoenix juga sangat mendalam. Dengan bantuan domain ruang waktu gelembung, meskipun lawannya kuat, dia tertahan dalam pertempuran dan sepenuhnya ditekan oleh klon Minglian. Suara mendesing. Pedang ikan Yin yang menebas, hampir membelah lawannya menjadi 2, meninggalkan luka dalam yang mengeluarkan darah. Lu Ming itu, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan bertarung yang kuat? Kamu harus mati. Zhao Kuang, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, mengeluarkan raungan pelan. Bahkan Si Ading tidak dapat melakukan apapun padanya. Sima Liang juga berkata dengan tidak percaya. Si Ading adalah pemuda berjubah hitam yang mengendalikan 9 kuali. Kekuatan tempur Lu Ming berada di luar imajinasinya. Satu orang sebenarnya bisa terbelah menjadi 2, dan masing-masing memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Pada level mereka, Si Ading adalah favorit surga yang sangat menakutkan. Tak satu pun dari mereka yang cocok dengannya. Namun, Lu Ming sendiri yang mampu melawannya,
dan Lu Ming yang lain mampu menekannya sepenuhnya. Untungnya, Huang Ling akan segera dikalahkan. Selama Huang Ling dikalahkan, keduanya akan bergabung untuk melawan Lu Ming. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tetap akan dikalahkan. Sima Liang melanjutkan. Saat ini, Huang Ling memang dalam bahaya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi Phoenix yang menyala-nyala. Api memenuhi langit saat dia melepaskan kekuatannya secara ekstrim. Namun, dia bukanlah tandingan dua musuh kuat di level yang sama. Dia terluka di banyak tempat. Jika bukan karena tubuh Phoenix surgawinya yang abadi, dia pasti sudah terluka parah sejak lama. Meski begitu, jika ini terus berlanjut, dia hanya akan dikalahkan. Saya memiliki tubuh Phoenix surgawi yang abadi, Phoenix surgawi yang abadi. Saya salah satu dari 10 Battle Beast teratas. Bagaimana saya bisa kalah? Petik 2. Roh Phoenix menjerit panjang seperti burung Phoenix. Matanya dipenuhi kegilaan, dan nyala api di tubuhnya menjadi lebih menakutkan saat dia bertarung dengan lawannya. Bang! Tubuhnya telah tertusuk, meninggalkan lubang besar di dalamnya. Namun, dia tidak mempedulikannya. Api abadi menyebar, dan lubang besar itu otomatis sembuh. Dia membunuh dengan gila-gilaan, tidak peduli dengan lukanya sendiri, tidak peduli pada pertahanan, hanya fokus menyerang. Pada saat ini, tubuh kedua Ming Lian melanjutkan dengan serangan lainnya. Bersama dengan gelembung-gelembung itu, mereka mengeluarkan teknik yang menakutkan. Suara mendesing. Dadanya tertusuk oleh pedang ikan Yin Yang, dan kekuatan penghancur yang mengerikan terus menghancurkan tubuh rohnya, menyebabkan dia batuk darah. Cepat datang dan bantu aku. Pria itu meraung. Tunggu sebentar lagi. Kata salah satu keajaiban yang bertarung melawan roh Phoenix. Mereka ingin mengalahkan roh Phoenix dalam satu gerakan dan kemudian menghadapi Lu Ming. Namun, tubuh Phoenix surgawi yang abadi dari roh Phoenix bukan hanya untuk pertunjukan. Pihak lain tidak bisa menjatuhkan Bilin sama sekali. Brengsek. Favorit surga yang terluka parah tidak berani terus bertarung dan mundur. Keempatnya berasal dari kekuatan yang berbeda. Mereka memutuskan untuk bekerja sama memperjuangkan peta dan kunci makam Raja Samsara. Namun kini, nyawanya dalam bahaya. Bagaimana dia bisa bertarung sampai mati? Bas! Dia mundur beberapa langkah dan pergi. Brengsek. Yang lainnya meraung. Membunuh. Tubuh kedua Ming Lian bergegas menuju medan perang Huang Ling, dan pedang ikan Yin yang menebas salah satu wanita cantik. Tekanan Huang Ling sangat berkurang. Dia melancarkan serangan kekerasan terhadap salah satu dari mereka dan sebenarnya berada dalam posisi yang dirugikan. Pada saat ini, tubuh utama Lu Ming telah bertukar puluhan pukulan dengan Xia-Ding. Dentang. Ledakan lain yang menggemparkan bumi terdengar saat kuali itu bergetar hebat dan mundur. Sosok Xia-Ding kemudian terjatuh dari dalam. Dia harus membayar mahal untuk menggunakan langkah ini. Sekarang, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mari kita lupakan saja kali ini, ayo pergi. Xia-Ding meraung sambil mengambil kuali dan mundur, menghilang dalam sekejap mata. Ketika dua orang lainnya melihat ini, mereka tahu bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran. Mereka menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. Setelah membayar harga, mereka juga keluar dan menghilang. 4 kultivator kuat dikalahkan oleh Lu Ming dan Huang Ling. Penonton di sekitarnya tersentak kaget. Bab 1634 Taoti. Lu Ming dan Huang Ling mampu mengalahkan 4 talenta tertinggi. Kekuatan tempur seperti itu sudah sangat menakutkan. Adapun Zhao Kuang dan Sima Liang, mereka bahkan lebih tercengang. Kelompok 4 Xia-Ding datang dengan aura yang mengancam, tetapi pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh Lu Ming dan kakak mudanya dan mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan. Mereka berdua memiliki tubuh spiritual surga tingkat rendah, jadi bagaimana bisa ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur? Tidak baik. Saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Ledakan. Di langit, sebuah cakar besar mencengkeram Feng Ling. Cakar itu tertutup sisik. Itu sangat ganas dan mengeluarkan fluktuasi yang mengerikan. Tubuh kedua Ming Lian adalah yang paling dekat dengan Huang Ling. Dia segera mengendalikan susunan cakram Tai Chi dan 2 pedang ikan Yin yang menebas cakar besar itu. Bas! Bas! Pedang ikan Yin yang mengenai cakarnya, dan percikan api beterbangan. Kemudian, ia dikirim terbang. Di dalam pagoda, gelembung-gelembung mulai bergerak. Kekosongan itu beriak, membentuk bilah spasial menakutkan yang menebas ke arah cakar.
Adapun Huang Ling, dia juga mulai bergerak. Api memenuhi langit saat burung Phoenix menyala terbang menuju cakar. Ledakan, ledakan, bilah luar angkasa hancur, dan burung Phoenix yang menyala hancur. Sosok Huang Ling terdorong ke belakang, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Segel pembalik langit Primal Chaos. Pada saat ini, tubuh utama Lu Ming juga bergerak. Dia memadatkan stempel kekacauan besar yang membalikkan langit dan melemparkannya ke cakar besar itu. Ledakan. Segel kekacauan yang membalikkan langit menghantam cakarnya dan segera hancur. Namun, cakar itu akhirnya berhasil diblokir. Ia dengan cepat menyusut dan ditarik dari langit. Sangat kuat. Mata Lu Ming sangat serius. Orang lain telah bergerak. Siapa ini? Lu Ming dan Huang Ling baru saja bertempur besar dan dia mulai bergerak sekarang. Hati banyak orang di sekitarnya bergetar ketika mereka melihat ke atas ke langit. Mengaum. Dengan suara gemuruh yang keras, angin dan awan berubah, dan makhluk besar perlahan muncul di langit. Murid banyak orang tertular. Tao Ti. Lu Ming perlahan melontarkan dua kata. Makhluk besar yang muncul di langit adalah seorang Tao Ti. Tao Ti juga merupakan jenis binatang dewa yang sangat kuat. Konon pada zaman dahulu, Tao Ti bisa menelan matahari dan bulan di langit saat ia membuka mulutnya. Benar-benar menakutkan. Mata Tao Ti seperti dua matahari kecil yang menatap Lu Ming dan Huang Ling. Suaranya yang dingin dan kasar terdengar, serahkan peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Jelas, tujuan Tao Ti sama dengan tujuan Xia Ding dan yang lainnya. Dia menginginkan peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi. Apakah suku Tao Ti hanya tahu bagaimana memanfaatkan situasi ini? Huang Ling berkata dengan dingin. Omong kosong, jika kamu tidak menyerahkannya, kamu akan mati. Tao Ti berbicara dengan dingin saat ia melangkah ke udara, menyebabkan langit bergemuruh. Di tubuh Huang Ling, api abadi menyala dengan ganas. Dia menatap dasi Tao dengan ekspresi penuh tekad. Maksudnya sudah jelas. Tubuh utama dan tubuh kedua Lu Ming berdiri bersama dan menatap Tao Ti. Membunuh. Tao Ti itu meraung dan melompat ke arah Lu Ming dan Huang Ling. Ia mencakar mereka dan lolongan mengerikan terdengar di antara langit dan bumi saat ia mencakar mereka. Di atas kepala Ming Lian, piringan formasi Tai Chi bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Diagram Tai Chi ditekan pada dasi Tao. Bang! Cakar Tao Ti mendarat di pola Tai Chi, dan pola Tai Chi terlempar. Suara mendesing. Lu Ming melemparkan seni 10.000 tentara dan menusukkan tombak naga hitam ke titik vital Tao Ti. Namun, cakar Tao Ti yang lain menyerang dan menamparkan tombak panjang itu. Lu Ming merasakan kekuatan yang sangat kuat melonjak ke arahnya dan tubuhnya langsung terlempar. Ki dan darahnya bergejolak dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Kekuatan yang sangat menakutkan. Lu Ming terkejut. Dia menusuk cakar Tao Ti dengan tombaknya, tapi hanya meninggalkan bekas yang dangkal. Ia bahkan tidak menembus timbangan. Tao Ti ini pasti berada pada level yang sama dengan Pangeran Gagak Emas ke-10. Tubuhnya setara dengan tubuh spiritual surgawi tingkat rendah, dan budidayanya telah mencapai tahap ketiga dari alam setengah suci, yaitu alam di mana hukum dapat dimasukkan ke dalam tubuhnya. Tubuh binatang dewa dengan tubuh spiritual surga sudah sangat menakutkan. Selain itu, hukum telah dimasukkan ke dalamnya, membuat tubuh semakin kuat. Bahkan gulungan 10.000 tentara Lu Ming tidak dapat memecahkannya. Teriakan Phoenix terdengar. Roh Phoenix bergerak tetapi tidak ada gunanya. Dia dikirim terbang oleh telapak tangan Tao Ti. 9 meterai gerbang dewa. Lu Ming menggeram dan dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. 9 gerbang penyegelan dibentuk dan ditekan pada Tao Ti, mencoba untuk menutupnya. Pada saat yang sama, gelembung bergerak dan melemparkan domain ruang waktu untuk menyegel Tao Ti. Bas! Susunan piringan Tai Chi di atas kepalanya bergetar lagi, dan pola ikan Tai Chi Yin yang muncul kembali. Tapi kali ini berubah menjadi pedang ikan Yin Yang. Dua lampu pedang yang menakutkan, satu hitam dan satu putih, menebas ke arah Tao Ti. Mengaum. Tao Ti mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Tubuhnya bersinar, dan kedua cakarnya menyerang terus-menerus, mengenai pintu segel. Bang! 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 9 gerbang penyegelan bergetar hebat sebelum hancur satu per satu. Kemudian, dua sinar cahaya menakutkan keluar dari mata Tao Ti dan melepaskan diri dari domain ruang waktu gelembung tersebut. Namun, pedang ikan Tai Chi Yin yang telah tiba. Bas! Bas!
Pedang ikan yin yang menebas tubuh Tao Ti, menyebabkan percikan api beterbangan kemana-mana dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Namun, pada akhirnya, ia memotong sisik Tao Ti dan meninggalkan dua bekas pedang yang dalam di atasnya, menyebabkan darah mengalir keluar. Ledakan. Di atas kepala Tao Ti, sebuah cap besar yang membalikkan langit muncul dan menekan Tao Ti. Ah! Mati, mati, kalian semua masuk neraka. Tao Ti terluka oleh pedang ikan yin yang dan sangat marah. Hukum mengelilingi tubuhnya dan ia bergegas keluar, membombardir segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan. Stempel pembalikan surga yang kacau itu mengeluarkan getaran yang mengerikan, lalu retak dan akhirnya pecah. Sambil memekik, Huang Ling menyerang. Pedang tempur yang terkondensasi dari api abadi menebas luka Tao Ti. Ia langsung gosong dan mengeluarkan aroma daging panggang. Nyala api yang tidak dapat binasa dapat membuat seseorang tetap hidup jika digunakan pada dirinya sendiri, tetapi dapat membunuh orang lain jika digunakan pada dirinya sendiri. Sialan, bunuh. Tao Ti meraung marah dan membuka mulutnya. Seketika, kekuatan melahap yang mengerikan meledak dan menyelimuti tubuh Lu Ming dan roh Phoenix, ingin menelan dan memurnikannya. Menelan kekuatan, aku juga mengetahuinya. Lu Ming menggeram dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan melahap meledak dan segera mengimbangi kekuatan melahap pihak lain. Kekuatan melahap 9 naga. Tao Ti itu meraung. Namun, meskipun Lu Ming telah membatalkan kekuatan melahap dan menghentikan tubuh utama dan tubuh sekunder, roh Phoenix tidak dapat membatalkan kekuatan melahap dan terbang langsung ke mulut Tao Ti. Dalam sekejap mata, ia mendekati Tao Ti. Mati. Tao Ti menggeram dan mengeluarkan seberkas cahaya, yang menyelimuti Huang Ling. Roh Phoenix menjerit panjang dan terus menyerang. Dia ingin segera keluar dari sorotan cahaya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Sinar cahaya itu mengandung kekuatan penghancur dan pemurnian yang mengerikan, yang terus-menerus memurnikan roh Phoenix. Bas! Bas! Tubuh utama Lu Ming dan tubuh kedua bergerak pada saat bersamaan. Mereka menyerang Tao Ti dalam upaya menyelamatkan Huang Ling. Namun, dua pancaran cahaya menakutkan keluar dari mata Tao Ti, memaksa tubuh utama Lu Ming dan tubuh kedua mundur pada saat yang bersamaan. Bab 1635 Terobosan Phoenix Spirit. Tao Ti ini terlalu kuat dan memilih waktu yang tepat untuk menyerang. Ia memilih untuk menyerang ketika Lu Ming dan Huang Ling kelelahan setelah pertempuran besar dengan Xia Ding dan 4 ahli lainnya. Pada saat ini, Lu Ming dan Huang Ling tidak lagi berada di puncaknya. Padamkan, Huang Ling. Bahkan jika kamu memiliki nyala api yang tidak dapat binasa, aku akan memadamkannya dan memurnikanmu. Suara Tao Ti terdengar, dan pancaran cahaya dari mulutnya menjadi lebih kuat. Dalam pancaran cahaya, teriakan Phoenix bisa terdengar saat nyala api roh Phoenix yang tidak dapat binasa sedang dimurnikan. Kekacauan. Lu Ming meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Segel besar yang membalikkan langit terbentuk dan ditekan ke arah Tao Ti. Pada saat yang sama, tubuh keduanya juga mengendalikan susunan dis Tai Chi dengan sekuat tenaga. Dua pedang ikan yin yang muncul dan menebas ke arah Tao Ti. Dua berkas cahaya keluar dari mata Tao Ti lagi, membombardir pedang ikan yin yang dan memblokirnya. Namun, dia tidak bisa memblokir stempel chaos yang membalikkan langit dan itu menghantam tubuh Tao Ti dengan keras. Tao Ti mengerang teredam saat tubuhnya bergetar. Ia benar-benar berhasil menahan segel kekacauan yang membalikkan langit. Namun, terlihat jelas bahwa kondisi Tao Ti juga tidak baik. Sebagian punggungnya telah ambruk, dan bagian tulang belakangnya telah dipatahkan oleh segel kekacauan yang membalikkan langit. Dua aliran darah menyembur keluar dari dua luka yang disebabkan oleh pedang ikan yin yang. Mengaum, brengsek, kamu harus mati, bocah. Saat aku memurnikan roh Phoenix, itu akan menjadi hari kematianmu. Tao Ti meraung marah. Hari ini, dia telah disakiti oleh Lu Ming berkali-kali. Meskipun itu bukan cedera yang fatal, itu merupakan penghinaan besar baginya. Dia adalah sosok bermartabat yang berada di alam setengah biksu tahap ketiga. Namun, dia telah disakiti oleh Lu Ming berkali-kali. Dia tidak bisa dimaafkan. Tubuh fisik Tao Ti ini sungguh tidak normal. Lu Ming merasa sedikit tidak berdaya. Jika seorang ahli di tahap kedua dari alam setengah suci terkena segel kekacauan langit milik Lu Ming, dia mungkin akan dihancurkan sampai mati. Namun Tao Tai hanya mengalami luka ringan. Pada saat ini, nyala api Huang Ling yang tidak dapat binasa semakin lemah, seolah-olah akan dimurnikan kapan saja. Apa yang kita lakukan?
Alis Lu Ming berkerut dalam. Setelah serangkaian pertempuran, esensi vital dalam tubuhnya hampir habis. Sulit baginya untuk menggunakan segel kekacauan yang membalikkan langit lagi dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika dia melakukannya, segel kekacauan yang membalikkan langit mungkin tidak berguna. Lu Ming mulai merasa cemas. Budidayanya masih terlalu rendah. Dia hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat ke-9. Jika tingkat pengolahannya mampu mencapai alam setengah biksu tahap pertama dan memahami wilayah yang paling kacau, maka kekuatannya pasti akan meningkat drastis. Pada saat itu, dia setidaknya bisa melukai Tao Ti dengan cap kekacauan yang membalikkan langit. Namun, budidayanya saat ini hanya berada di puncak kerajaan bela diri tingkat 9. Tidak mungkin baginya untuk bergegas menuju alam setengah biksu. Itu adalah penghalang besar antara alam bela diri kerajaan tingkat 9 dan alam setengah Sein. Tidak mudah untuk menerobosnya. Hahaha, Lu Ming dan Huang Ling akhirnya akan dikalahkan dan dibunuh oleh Tao Ti. Tidak jauh dari situ, Zhao Kuang tertawa gila-gilaan. Dia sangat gembira melihat Lu Ming dan Huang Ling akan dikalahkan. Mereka tidak mungkin menjadi tandingan Tao Tai. Hasilnya sudah diputuskan. Sima Liang juga berkata dengan dingin. Di sekelilingnya, yang lain juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tao Ti adalah favorit surga yang setara dengan Pangeran Gagak Emas ke-10. Di antara favorit surga yang memasuki medan perang 100 klan, orang-orang di level ini berdiri di posisi paling atas. Tidak mungkin bagi Huang Ling dan Lu Ming memiliki peluang. Terlebih lagi, mereka baru saja melakukan pertempuran hebat. Bahkan lebih mustahil lagi bagi mereka untuk menjadi tandingan Tao Ti. Bas! Pada saat ini, seruan burung phoenix bergema di seluruh dunia. Huang Ling, yang sudah sangat lemah, tiba-tiba menjadi lebih kuat dan nyala api yang tidak dapat binasa mulai menyala. Huang Ling hampir berubah menjadi phoenix yang abadi. Dia melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, menerobos sinar Tao Ti. Sayapnya seperti pisau saat dia menebas Tao Ti. Tao Ti meraung dan menyerang dengan cakarnya. Ledakan, ledakan. Dengan dua dentuman keras, roh Phoenix dan Tao Ti mundur. Kamu telah menembus tangki nomologis. Tao Ti itu meraung. Membunuh. Roh Phoenix meraung saat dia melebarkan sayapnya dan menyerbu ke arah Tao Ti. Saya ingin melihat betapa kuatnya hukum api yang tidak dapat binasa. Tao Ti itu meraung dan menyerang Huang Ling. Ledakan, ledakan. Di langit, seolah-olah Phoenix dan Tao Ti sedang bertarung sengit. Untuk sesaat, sulit menentukan pemenangnya. Dia benar-benar berhasil menerobos. Mata Lu Ming berbinar. Pada saat kritis dalam hidup dan mati, Huang Ling telah menembus batas kemampuannya dan mencapai tahap ketiga dari setengah biksu, yaitu tahap di mana hukum dapat dimasukkan ke dalam tubuhnya. Setelah mencapai tahap ketiga, kekuatan tempur Phoenix Spirit telah meningkat pesat. Dia sekarang berada di level yang sama dengan Dasi Tao dan tidak takut padanya. Seperti yang diharapkan dari tubuh surgawi Phoenix yang abadi, salah satu dari 10 Battle Beast teratas. Lu Ming menghela nafas. Dia menyadari bahwa roh Phoenix memiliki karakteristik yang sama dengannya. Di saat bahaya, lebih mudah untuk menstimulasi potensi seseorang dan menembus batas kemampuan seseorang untuk mencapai lompatan. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Menjijikkan. Zhao Kuang dan Sima Liang sangat bahagia beberapa saat yang lalu, tapi sekarang wajah mereka sangat muram. Pertarungan antara roh Phoenix dan Tao Ti sangat intens. Lu Ming tidak ikut campur. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar ratusan gerakan, dan masih belum ada pemenang yang jelas. Huang Ling, aku akan mengampunimu hari ini. Kami akan bertarung di lain hari. Pada akhirnya, Tao Ti berbalik dan pergi setelah meninggalkan kata-kata kasar. Dia tahu bahwa sekarang setelah Huang Ling menerobos, mustahil baginya untuk merebut kunci peta Huang Ling dan Lu Ming. Dia hanya bisa mundur. Huang Ling tidak mengejarnya. Dia tidak yakin bisa mempertahankan ikatan Tao di sini. Jika mereka terus bertengkar, kedua belah pihak akan menderita dan pihak lain akan mendapat keuntungan darinya. Nyala api yang tidak dapat binasa telah padam dan roh Phoenix kembali ke bentuk aslinya. Kalian, pergilah. Tatapan Huang Ling menyapu sekeliling, terutama ke arah Zhao Kuang dan Sima Liang. Ekspresi Zhao Kuang dan Sima Liang berubah saat mereka berbalik untuk pergi. Yang lain melakukan hal yang sama. Mereka berbalik dan pergi. Kini, setelah Huang Ling berhasil menerobos dan memasuki tahap ketiga dari alam setengah Sein,
maka tidak akan terlalu sulit baginya untuk membunuh para jenius biasa. Dalam sekejap mata, semua penonton di sekitarnya telah bubar. Selamat atas terobosanmu, semangat Kaisar. Lu Ming berjalan menuju Huang Ling dan tersenyum. Terobosan Huang Ling membuatnya merasa lebih rileks. Dengan terobosan Huang Ling dan penampilannya saat ini, dia yakin tidak ada yang berani mengincar mereka di masa depan. Lu Ming, aku harus berterima kasih. Jika kamu tidak menahan Tao Ti, aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos. Kata Huang Ling. Sebelumnya, Lu Ming terus-menerus menyerang Tao Ti dan melukainya. Hal ini kurang lebih telah mengalihkan perhatian Tao Ti. Kalau tidak, itu akan menyempurnakannya sebelum dia bisa menerobos. Jika seseorang ingin potensinya dan menembus batas kemampuannya dalam suatu krisis, seringkali hal itu disertai dengan bahaya. Satu kesalahan saja bisa menyebabkan kematian. Kemudian, dia memerintahkan penduduk Istana Phoenix untuk membersihkan istana. Bagaimanapun, pertempuran tadi telah membuat Istana Phoenix berantakan. Lu Ming dan Huang Ling kembali ke kamar masing-masing. Huang Ling baru saja membuat terobosan dan perlu mengkonsolidasikan kultivasinya. Adapun Lu Ming, dia perlu pulih. Setelah pertempuran ini, reputasi Lu Ming dan Huang Ling menyebar luas. Memang benar, tidak ada seorang pun yang memiliki desain apapun setelah itu. Namun, pertempuran di kota air gelap bahkan lebih hebat lagi. Seringkali terjadi pertempuran hebat. Bab 1636 Gunung Abadi. Di kota air gelap, semua talenta tertinggi membentuk aliansi satu sama lain dan membentuk kekuatan dengan kunci makam Raja Samsara sebagai pusatnya. Setelah lebih dari 10 hari, situasi perlahan menjadi stabil. Pada saat ini, Pangeran Gagak Emas yang ke-10 mengirim pesan kepada Lu Ming dan Huang Ling, memberitahu mereka bahwa kunci dan peta makam Raja Samsara telah siap. Dia mengundang mereka untuk bertemu di Istana Gagak Emas, bergabung dengan peta, dan menuju ke makam Raja Samsara. Apakah semua orang akhirnya ada di sini? Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan kilatan tajam muncul di matanya. Bersama Huang Ling, mereka terbang menuju Istana Gagak Emas. Mereka yang memiliki kunci dan peta makam Raja Samsara semuanya berkumpul di Istana Gagak Emas. Ayo pergi dan lihat. Di kota air gelap, banyak orang terbang menuju Istana Gagak Emas. Dengan sangat cepat, Lu Ming dan Huang Ling tiba di Istana Gagak Emas. Kali ini, mereka tidak bertemu di alun-alun. Begitu Lu Ming dan Huang Ling tiba, anggota ras Gagak Emas menyambut mereka di halaman di dalam Istana Gagak Emas. Favorit surga tanpa peta atau kunci hanya bisa menunggu di luar Istana Gagak Emas. Ketika Lu Ming dan Huang Ling tiba, mereka menyadari bahwa banyak orang telah tiba. Ye Dongfang berdiri sendirian dengan tangan di belakang punggung. Ada juga seorang pemuda berjubah kuning. Dia telah mengambil peta dan kuncinya dari pria lain. Dia juga favorit surga setingkat dengan Ye Dongfang, Pangeran Gagak Emas ke-10. Selain itu, ada beberapa orang dengan aura tak terduga. Mereka juga favorit surga pada tingkat yang sama dengan Pangeran ke-10 Gagak Emas. Dia tidak melihat mereka terakhir kali, jadi jelas mereka berasal dari kota lain. Selain itu, ada beberapa kelompok yang jumlah anggotanya lebih banyak. Kelompok terkecil terdiri dari 4 atau 5 orang, sedangkan kelompok terbesar terdiri dari 7 atau 8 orang. Lu Ming bahkan melihat Zhao Kuang dan Sima Liang di antara sekelompok orang. Orang-orang ini semua berada pada level yang sama dengan Tuan Muda Penjara Darah, jadi mereka membentuk aliansi yang terdiri dari 4 hingga 5 orang. Mereka bersama-sama menguasai kunci dan peta makam Raja Samsara. Setelah itu, beberapa kelompok orang lagi datang. Setiap kelompok terdiri dari lebih dari 4 hingga 5 orang. Ada 7 orang dalam satu kelompok dan Lu Ming mengenali beberapa dari mereka. Mereka tidak lain adalah Xiading dan 3 orang lainnya yang mencoba merebut Lu Ming dan Huang Ling. Xiading dan 3 lainnya memandang Lu Ming dan Huang Ling dengan ketakutan di mata mereka. Ada 6 orang di kelompok lain juga. Salah satunya mengenakan baju besi bersisik hitam. Dia menatap Lu Ming dengan dingin, niat membunuhnya terus menyala. Tao Ti. Lu Ming tahu dari auranya bahwa pemuda berbaju besi bersisik itu adalah Tao Ti. Tampaknya Tao Tai telah menemukan sekelompok orang untuk diajak bekerja sama dan akan memasuki makam Raja Samsara bersama-sama. Baiklah, 10 set kunci dan peta semuanya ada di sini. Namun sebelum saya mengumpulkan petanya, saya harus memperjelas satu hal.
Siapapun yang memiliki peta dan kuncinya bisa membawa siapa saja, tapi kita harus memutuskan kandidatnya sekarang. Kami tidak dapat menambahkan orang lagi saat kami berangkat nanti. Saudaraku, saudara Si, roh Phoenix Suci, apakah kamu keberatan? Kata putra mahkota gagak emas yang ke-10. Namun, matanya tertuju pada Ye Dongfang, Huang Ling, pemuda berjubah kuning, Tao Ti, dan makhluk lain yang setingkat dengannya. Mari kita lakukan. Saya tidak keberatan. Ye Dongfang, pemuda berjubah kuning, dan yang lainnya mengangguk. Yang lain tidak mengatakan apapun. Orang-orang yang seharusnya berangkat bersama mereka semuanya telah tiba. Kelompok orang ini adalah favorit surga. Masing-masing dari mereka memiliki tubuh spiritual surga. Sedangkan bagi mereka yang memiliki tubuh spiritual bumi, mereka tidak akan banyak berguna. Sekalipun tubuh spiritual bumi seseorang telah mencapai alam setengah suci tahap ketiga, mereka bukanlah tandingan siapapun di sini. Baiklah, kalau begitu, keluarkan petanya sekarang. Kata putra mahkota gagak emas yang ke-10. Dia pertama kali mengeluarkan 2 jimat giok dan memasukkan yuan aslinya. Jimat giok menyala dan 2 peta muncul di udara. Setelah itu, yang lain mengeluarkan jimat giok mereka dan menyalurkan inti esensial mereka ke dalamnya. Lu Ming melakukan hal yang sama. Peta demi peta muncul di udara dan disatukan. Sebanyak 10 wilayah disatukan untuk membentuk peta lengkap. Saat ini, peta memancarkan cahaya terang. Di peta, titik terang muncul. Disitulah letak makam Raja Reinkarnasi. Mata banyak orang berbinar saat mereka dengan cepat menghafal peta tersebut. Ini adalah medan perang 100 suku di utara, tempat Gunung Abadi berada. Kata Ye Timur, saya tidak menyangka itu ada di sana. Ayo pergi. Kata Pangeran ke-10 gagak emas. Kemudian, mereka menyingkirkan jimat giok mereka dan terbang ke udara, terbang ke utara. Mereka keluar. Mereka pasti mengetahui lokasi makam Raja Reinkarnasi. Ada banyak orang menunggu di luar istana gagak emas. Ketika mereka melihat Lu Ming dan kelompoknya keluar, terjadi keributan. Ayo pergi dan ikuti mereka. Mungkin kita bisa memasuki makam Raja Reinkarnasi dan mendapatkan rejeki. Ya, ikuti mereka. Sekelompok besar orang naik ke udara dan mengikuti di belakang Lu Ming dan kelompoknya. Mereka yang tidak memiliki kunci dan peta makam Raja Reinkarnasi, tersesat atau mati. Mata Pangeran Gagak Emas ke-10 bersinar dengan cahaya keemasan saat dia mengamati sekeliling. Pada saat yang sama, kamu Dongfang, Tao Tai, dan yang lainnya juga melihat sekeliling dengan mata tidak ramah. Kalian terlalu sombong. Kita bebas pergi kemanapun kita mau. Apakah Anda ingin mengganggu kemana kami pergi? Petik 2. Baiklah, kalian pergilah sesukamu, kami akan pergi sesukamu. Kita tidak akan melakukan apapun satu sama lain. Seseorang di antara orang-orang itu berteriak. Keras kepala, membunuh. Pangeran Gagak Emas ke-10 tiba-tiba menjerit keras. Tubuhnya ditutupi oleh api matahari yang menakutkan saat ia berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas keluar. Puff, puff, puff. Tangan Pangeran Gagak Emas yang ke-10 berubah menjadi cakar gagak emas, dan langit dipenuhi bayangan cakar. Tidak ada yang bisa menahan satu serangan pun. Selama mereka tertangkap oleh bayangan cakar, mereka akan diselimuti oleh api emas dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin pemuda terbunuh, baik jiwa maupun raga. Yang lainnya terkejut dan segera mundur. Mereka memandang Pangeran Gagak Emas ke-10 dengan ketakutan di mata mereka. Jika kamu terus mengikuti, bunuh tanpa ampun. Kata Pangeran Gagak Emas ke-10 dengan dingin. Kali ini, tidak ada yang berani mengikuti mereka. Meski jumlahnya banyak, kekuatan tempur mereka jauh lebih rendah daripada Pangeran Gagak Emas ke-10. Begitu mereka bergerak, mereka hanya akan dibantai. Apalagi masih banyak lagi ahli yang belum mengambil tindakan. Begitu mereka melakukannya, mereka akan benar-benar dibantai. Meskipun mereka tidak mau, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Lu Ming dan yang lainnya pergi. Siapa yang meminta mereka menjadi lemah? Di dunia bela diri Dao, yang kuat memangsa yang lemah. Tanpa kekuatan, peluang ditempatkan di hadapan mereka, dan mereka tidak berdaya untuk memanfaatkannya. Lu Ming dan kelompoknya menuju ke utara. Mengikuti instruksi di peta, mereka terbang selama 2 hari dan tiba di negeri yang sunyi senyap. Ini adalah gurun, dan sejauh mata memandang, gurun tersebut ditutupi dengan tulang putih.
Namun tulang putih tersebut telah terkikis oleh angin dan tidak memiliki spiritualitas. Seluruh gurun dipenuhi aura kematian yang samar. Jelas sekali bahwa tempat ini pernah menjadi medan perang di masa lalu. Di depan gurun, ada gunung yang megah. Itu sangat menarik perhatian di gurun datar. Menurut peta, sasarannya adalah gunung itu. Bab 1637 munculnya makam kaisar. Bas dan EBSP, suara mendesing. Mereka terbang menuju gunung. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya pedang menembus kehampaan dan menebas salah satu elit. Ledakan. Favorit surga menyerang dengan telapak tangannya dan menghancurkan cahaya pedang. Namun, saat berikutnya, tanah gurun yang sunyi dan sunyi itu meledak, dan sesosok tubuh bergegas keluar dari tanah dan berdiri di depan mereka. Angka-angka ini bermacam-macam. Beberapa berwujud binatang iblis, sementara yang lain berwujud manusia. Beberapa dari mereka mengenakan baju besi dan memegang pedang dan pedang, namun mereka memiliki satu kesamaan, yaitu tubuh mereka dipenuhi aura kematian yang kuat. Itu adalah mayat hidup. Seseorang berkata, bunuh manusia ini. Seorang undead, yang mengenakan baju besi dan memegang pedang, mengayunkan pedangnya seperti prajurit kegelapan dan memberi perintah. Mengaum, membunuh. Sejumlah besar undead bergegas menuju Luming dan yang lainnya. Setidaknya ada 1000 dari mereka dan mereka semua berada di alam kaisar bela diri tingkat ke-7 atau lebih tinggi. Segala macam serangan dilancarkan ke Luming dan yang lainnya. Membunuh. Pangeran Gagak Emas ke-10 berubah menjadi gagak emas berkaki 3. Api matahari menyala dengan ganas. Saat dia bergegas melewatinya, selusin undead berubah menjadi abu di dalam api. Guntur liar kamu Dongfang mengepalkan tinjunya di udara, dan langit dipenuhi petir. Setiap sambaran petir yang menyapu akan membunuh undead. Taoti kembali ke bentuk aslinya dan meraung. Sinar cahaya destruktif keluar dari mulutnya dan sejumlah besar undead dihancurkan. Ketika Paragon menyerang, itu menggemparkan dan mengejutkan. Sejumlah besar undead dimusnahkan. Di saat yang sama, yang lain menyerang satu demi satu. Segala jenis serangan dilancarkan, membunuh undead satu per satu. Namun, ada terlalu banyak undead, dan mereka terus berlari keluar dari tanah. Terlebih lagi, dia menjadi semakin kuat. Mengaum. Tulang putih raksasa berbentuk harimau. Dengan suara gemuruh yang keras, ruangan itu bergetar saat ia menerkam ke arah Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Harimau bertulang putih memancarkan aura alam setengah biksu tahap ketiga. Itu sangat kuat. Namun, dia masih dikalahkan oleh Pangeran Gagak Emas ke-10 dalam satu gerakan. Dalam pertarungan di level yang sama, tubuh spiritual surgawi dapat dengan mudah membunuh tubuh spiritual non-surgawi lainnya dalam hitungan detik. Mayat hidup terus bergegas keluar dari tanah. Banyak di antara mereka yang berada di level setengah Sein, namun mereka tetap tidak bisa menghentikan mereka. Mereka terus mendorong menuju gunung yang megah. Luming terus-menerus memukul. Kekuatan tinjunya melintasi ruang hampa dan membunuh 2 undead yang berada di alam setengah Sein tahap kedua. Ledakan. Tepat pada saat ini, aura yang sangat menakutkan muncul dari tanah. Sosok yang mengenakan baju perang kuno dan memegang tombak panjang muncul di langit. Mayat hidup alam suci. Ekspresi banyak orang berubah. Mayat hidup yang mengenakan baju besi kuno dan memegang tombak ini adalah mayat hidup alam suci, dan kekuatan suci yang menakutkan terpancar dari tubuhnya. Jadi bagaimana jika kamu seorang suci? Aku akan tetap dipenggal. Pangeran Gagak Emas ke-10 berbicara dengan cara yang sangat mendominasi. Dengan kekuatan tempur mereka tidak takut dengan para penggarap alam suci biasa. Namun, Sein Undead tidak menyerang. Sebaliknya, dia menatap Luming dan yang lainnya dengan dingin dan berkata dengan suara serak, mundur. Kemudian, undead yang menyerang dengan ganas mundur seperti air pasang. Mereka tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Sein undeadnya juga tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Dia mundur. Seseorang tercengang. Seorang ahli alam suci hanya akan terbunuh jika dia tidak mundur. Tentu saja, dia harus mundur. Pangeran Gagak Emas ke-10 berbicara dengan penuh percaya diri. Kelompok itu terus maju. Setelah itu, tidak ada kecelakaan dan tidak ada yang menghentikannya. Mereka tiba di depan gunung. Gunung itu gelap gulita dan dikelilingi aura mematikan. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di atasnya. Apakah ini makam Raja Reinkarnasi? Saya pernah ke sini sebelumnya, tetapi saya tidak menemukan sesuatu yang aneh.
Ye Timur mengerutkan kening. Gunung ini tampak seperti gunung biasa. Tidak ada yang aneh di sana, dan tidak ada pintu masuk. Setelah itu, mereka terbang mengelilingi gunung tetapi tidak menemukan jalan masuk. Semua orang mengerutkan kening. Apakah makam Raja Reinkarnasi itu palsu? Mari kita lihat kunci makam Raja Reinkarnasi. Bagaimana menurutmu? Seseorang menyarankan. Baiklah. Yang lain mengangguk dan mengeluarkan kunci makam Raja Reinkarnasi. Bas. Saat semua orang mengeluarkan kuncinya, pemandangan mengejutkan muncul. 10 kunci itu bergetar dan memancarkan cahaya cemerlang. Mereka meninggalkan tangan semua orang dan terus terbang menuju gunung. Kemudian, mereka melayang di puncak gunung dan bertambah besar dengan cepat. Masing-masing berukuran 100.000 kaki. Kemudian, 10 kunci itu benar-benar menyatu dan berubah menjadi surga yang mengangkat tombak. Ledakan. Tombak pertempuran surga yang perkasa diayunkan ke bawah gunung. Ledakan. 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 Saat tombak itu jatuh, gunung yang menjulang tinggi itu terbelah menjadi dua, memperlihatkan sebuah lembah yang dalam di tengahnya, seperti sebuah lorong. Tombak itu terbang ke kedalaman ngarai dan menghilang. Apakah ini jalan menuju makam Raja Reinkarnasi? Petik 2. Mata beberapa orang berbinar. Itu pasti. Haha, makam Raja Reinkarnasi akhirnya muncul. Beberapa orang tertawa. Namun, saat berikutnya, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Sosok semua orang bersinar, dan mereka menjauh dari yang lain, memperlihatkan ekspresi waspada. Sekarang setelah makam Raja Reinkarnasi muncul, mereka akan menjadi pesaing. Tentu saja, mereka harus waspada satu sama lain. Hehe. Pangeran ke-10 Gagak Emas tertawa dingin dan terbang ke udara, terbang menuju lembah. Ayo pergi. Yang lainnya dengan cepat terbang menuju ngarai. Namun, ketika mereka sampai di ngarai, mata mereka menyipit. Gunung yang menjulang tinggi itu terbelah menjadi dua. Secara logika, sisi seberang ngarai juga merupakan sisi lain gunung. Namun kenyataannya tidak demikian. Di kedalaman ngarai, ada lorong yang langsung melewati ruang angkasa dan menuju ke tempat yang tidak diketahui. Semua orang datang ke pintu masuk terowongan, dan Pangeran Gagak Emas ke-10 masih menjadi orang pertama yang melangkah masuk. Saat dia melangkah masuk, ekspresinya sedikit berubah, tapi dia terus berjalan ke depan. Yang lainnya juga memasuki terowongan. Sungguh tekanan yang berat. Ada zona larangan terbang di sini, jadi sulit untuk terbang. Begitu mereka memasuki lorong, seseorang berkata dengan sungguh-sungguh. Lu Ming dan Huang Ling juga melangkah ke lorong itu. Seketika, mereka merasakan tekanan kuat pada tubuh mereka. Tekanan ini seberat gunung. Mustahil untuk terbang ke sini, dan seseorang hanya bisa bergerak maju selangkah demi selangkah. Semua orang saling waspada saat mereka berjalan maju selangkah demi selangkah. Seolah-olah mereka telah melangkah ke lorong spasial, dan lingkungan di sekitar mereka adalah hamparan putih yang luas. Mereka tidak tahu di mana mereka berada. Mereka berjalan maju selangkah demi selangkah. Namun, setengah jam, 1 jam, 2 jam telah berlalu, dan mereka masih dalam perjalanan. Ke depan, perjalanan itu sepertinya tidak ada habisnya. Kok bisa lama sekali? Kapan kita akan mencapai akhir? Benarkah ada makam Raja Reinkarnasi di depan? Apapun yang terjadi, aku akan berjalan sampai akhir. Kelompok itu terus bergerak maju. Bab 1638 Makam yang tak ada habisnya. Waktu perlahan berlalu. 1 jam, 1 jam demi 1. Mereka telah berjalan seharian penuh, namun mereka masih berada di lorong. Seolah-olah perjalanan itu benar-benar tidak ada habisnya. Tapi saat ini, tidak ada yang mau menyerah. Semua orang terus bergerak maju. Dengan sangat cepat, 10 hari telah berlalu, dan mereka masih bergerak maju di lorong. Saat ini, banyak orang mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa sabarnya mereka, mau tak mau mereka merasa sedikit cemas. Apakah bagian ini benar-benar mengarah ke makam Raja Reinkarnasi? Namun, karena mereka sudah sampai sejauh ini, mustahil bagi mereka untuk mundur. Mereka hanya bisa terus maju. Segera, 5 hari berlalu. Saya bisa melihat akhirnya. Tiba-tiba, seseorang berteriak kegirangan. Di depan mereka, perjalanan itu akhirnya akan berakhir. Dari kejauhan tampak seperti negeri kegelapan. Semua orang menghela nafas lega. Mereka telah berjalan selama setengah bulan di sebuah lorong tanpa apa-apa.
Kuncinya adalah mereka tidak tahu berapa lama mereka harus berjalan. Ini adalah ujian kesabaran mereka. Untungnya, mereka semua adalah jenius tiada taraf yang berani datang ke medan perang 100 klan untuk menenangkan diri. Mereka luar biasa dalam segala aspek, dan tentu saja mereka tidak kekurangan kesabaran. Itu sebabnya mereka bisa bertahan sampai sekarang. Ayo pergi. Segera, semangat semua orang terangkat. Mereka mulai mempercepat dan bergegas maju, takut jika mereka selangkah lebih lambat dari yang lain, peluang itu akan diambil oleh orang lain. Lu Ming dan Huang Ling juga mempercepat. Segera, mereka bergegas keluar dari lorong dan melangkah ke tanah kegelapan. Begitu mereka bergegas keluar dari terowongan, mereka merasakan tubuh mereka terasa ringan. Tekanannya hilang, dan mereka mendapatkan kembali kemampuan terbangnya. Namun, setelah semua orang bergegas keluar dari terowongan, mereka semua berdiri di udara dan melihat ke depan dengan kaget. Sebuah kuburan. Yang terlihat di mata mereka semuanya adalah kuburan. Mereka penuh sesak, dan mereka tidak tahu berapa jumlahnya. Sekilas, itu tidak terbatas. Makam-makam ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada yang hanya berupa gundukan tanah, ada pula yang sebesar gunung. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ada begitu banyak makam di sini? Bukankah itu makam Raja Reinkarnasi? Seseorang bertanya dengan ragu. Ada begitu banyak makam. Mungkinkah makam Raja Reinkarnasi ada di antara mereka dan dia harus mencarinya satu persatu? Makam ini mungkin juga menguburkan tokoh-tokoh penting dan memiliki harta karun. Seseorang bergumam, menyebabkan mata semua orang berbinar. Benar sekali, mereka yang bisa dimakamkan di sini mungkin tidak memiliki asal-usul yang kecil. Mungkin ada harta karun di sini. Lalu, dengan begitu banyak orang di sini, bukankah dia akan kaya? Bas, bas, dan EBSP, suara mendesing. Seketika, mereka pindah. Satu demi satu sosok bergegas keluar dan bergegas menuju makam. Mereka sedang mencari target mereka. Masing-masing dari mereka menemukan sebuah makam dan bergegas. Hati-hati, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Huang Ling. Dia merasa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Keduanya dengan hati-hati bergerak maju dan terbang ke area kuburan. Namun, saat mereka mendekati kuburan, kuburan yang paling dekat dengan mereka mulai bersinar. Kemudian, sosok-sosok muncul dari kubur. Membunuh, membunuh. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda di antara tokoh-tokoh ini. Banyak dari mereka bahkan bukan manusia, tetapi mereka semua mengaum dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Kekuatan mengerikan itu sangat mengejutkan. Puff! Salah satu kesayangan surga tidak hati-hati dan tertusuk tombak. Jika dia tidak mundur dengan cepat, dia akan mati. Suara mendesing. Cahaya pedang yang menakutkan melesat ke arah Lu Ming. Lu Ming melayangkan pukulan dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Dengan dentang, cahaya pedang terlempar, dan Lu Ming merasakan tinjunya mati rasa. Serangan yang mengerikan. Mata Lu Ming menyipit. Bunuh, bunuh, bunuh. Sosok yang muncul dari kubur terus-menerus meraung dan menyerbu ke arah mereka. Sosok-sosok ini tidak berwujud dan tampak seperti hantu. Pangeran ke-10 gagak emas diserang oleh seekor banteng raksasa. Dia berubah menjadi wujud aslinya dan bertarung dengan banteng raksasa. Kekuatan bertarungnya sangat mengejutkan, dan dia mencabik-cabik banteng raksasa itu dalam satu gerakan. Namun yang mengejutkan adalah banteng raksasa itu tidak mati. Ia membentuk kembali dan menyerang Pangeran ke-10 gagak emas. Yang lainnya berada dalam situasi yang sama. Bahkan jika mereka menghancurkan pantom, mereka akan terbentuk kembali. Suara mendesing. Suara mendesing. Orang yang menyerang Lu Ming adalah sosok manusia ilusi yang tampak seperti orang tua. Cahaya pedang yang terus-menerus dilepaskan sangat misterius dan menyelimuti seluruh tubuh Lu Ming. Lu Ming melemparkan seni 10.000 tentara. Dia memegang tombak naga hitam dan mengeluarkan pancaran tombak Cui Zhang, yang bertabrakan dengan pancaran pedang. Setelah bertukar puluhan pukulan, tombak Lu Ming menghancurkan sosok itu. Namun, angka itu segera memadat kembali. Ini terbentuk dari semangat juang abadi para ahli setelah kematian mereka. Mereka tidak akan pernah mati. Pasti ada ahli tak tertandingi yang terkubur di bawah makam ini. Seseorang berkata, aku akan memecahkannya dan melihatnya. Zhao Kuang mengeluarkan raungan marah dan memaksa sosok yang menyerangnya mundur. Dia kemudian menyerang sebuah makam besar di sampingnya. Ledakan. Serangan mengerikan itu mendarat di makam tersebut,
namun makam tersebut tidak bergerak sama sekali. Itu tidak rusak sama sekali. Namun, pada saat ini, pemandangan mengejutkan muncul. Sinar cahaya keluar dari makam dan langsung melilit Zhao Kuang. Zhao Kuang berjuang mati-matian, tapi tidak ada gunanya. Kemudian, dengan keras, salah satu lengannya meledak. "Ah! Tolong, bantu aku!" Zhao Kuang berteriak ketakutan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seluruh tubuhnya meledak dengan keras. Darah berceceran di makam besar itu, dan tubuh serta jiwanya hancur. Desis-desis-desis. Kerumunan itu tersentak. Favorit surga yang kuat telah mati begitu saja karena dia menyerang makam itu. Semua makam ini memiliki kekuatan nomologis yang menakutkan. Selama kamu menyerang makam, kamu akan diserang oleh kekuatan nomologis. Kata Ye Dongfang dengan wajah serius. Itu benar, hukum makam ini tidak terkalahkan. Sekali Anda terjerat, Anda akan mati. Kata orang lain. Banyak orang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Untunglah Zhao Kuang yang menyerang makam itu terlebih dahulu, jika tidak, merekalah yang akan mati. Hal ini terutama berlaku pada Sima Liang. Dia telah bersama Zhao Kuang sepanjang waktu dan hampir menyerang sekarang. Namun, Zhao Kuang selangkah lebih cepat darinya. Ketika dia melihat kelainan pada makam tersebut, dia telah menghentikan serangannya dan menghindari bencana tersebut. Sepertinya mereka tidak bisa menyerang makam ini sama sekali. Jika mereka melakukannya, mereka akan mati. Mungkin, hanya makam Kaisar Reinkarnasi yang bisa dibuka. Semua orang berpikir sendiri. Kemudian, mereka mulai mencari makam Kaisar Reinkarnasi sambil menangkis serangan bayangan. Namun, mereka tidak dapat menemukan makam Raja Reinkarnasi setelah lama mencari. Dan jika ini terus berlanjut, itu akan sangat merugikan mereka, karena ki mereka yang sebenarnya akan habis dikonsumsi. Ada jalan di depan. Terus maju. Mungkin makam Raja Reinkarnasi tepat di depan jalan itu. Kata Jiang Chen. Seseorang berkata. Banyak orang mengangguk. Mereka semua telah melihat jalan itu. Namun, di kedua sisi jalan, terdapat dua makam yang sangat besar, jauh di atas makam lainnya. Hal ini membuat banyak orang memperhatikan dan tidak gegabah naik. Jika kalian tidak pergi, aku akan pergi. Taoti membuka mulutnya dan bergegas menuju jalan setapak. Bas, bas. Dua makam yang sangat besar menyala, dan dua sosok muncul. Naga sejati dan Phoenix memancarkan aura yang menakutkan. Terlebih lagi, kedua sosok ini jauh lebih solid dibandingkan sosok ilusi lainnya. Bab 1639 Dunia Bawah, Meng Po yang tak berdaya. Mengaum, bayangan naga sejati meraung dan menerkam ke arah Taoti. Cakar naganya yang besar menghantam Taoti. Taoti meraung dan berubah menjadi bentuk aslinya. Ia juga menyerang dengan cakarnya. Namun, hasilnya adalah tubuh Taoti bergetar hebat dan langsung terlempar oleh sosok ilusi naga sejati. Ia mundur selusin langkah dan mengeluarkan seteguk darah. Taoti terluka oleh bayangan naga yang sebenarnya dalam satu gerakan. Itu sangat mengejutkan. Kekuatan tempur Taoti jelas berada di puncak di antara mereka. Jika ia menggunakan kekuatan penuhnya, ia pasti bisa melawan ahli alam Sein. Namun, itu bukan tandingannya dan terluka dalam satu gerakan. Bas! Phoenix memekik dan menerkam ke arah Taoti, menakuti Taoti hingga mundur, tidak berani bertarung. Bayangan naga dan Phoenix yang sebenarnya terbang di atas makam masing-masing, tapi mereka tidak mengejar. Itu sangat kuat. Bagaimana bisa lolos? Petik 2. Dia pasti lebih kuat dari ahli alam Sein biasa. Dia bukan tandingannya sendirian. Wajah banyak orang menjadi jelek. Dia telah melalui banyak hal untuk mencapai titik ini, tetapi apakah dia akan berhenti di sini? Semuanya, satu-satunya cara untuk melewati jalan ini adalah dengan bergabung. Mari kita bersatu dan berjuang bersama. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melewatinya sendirian. Huang Ling berbicara. Dia bergabung dengan Lu Ming untuk mengalahkan bayangan dan melangkah maju. Benar, kita hanya bisa bergabung sekarang. Kata Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Baiklah, saya setuju. Saya juga setuju. Yang lain menimpali satu demi satu. Tadi, semua orang masih saling waspada, tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain bergabung lagi. Karena jika mereka tidak bergabung, mereka hanya bisa berhenti sampai di sini. Semua orang menerobos sosok ilusi dan berkumpul menuju jalan setapak. Setelah beberapa saat,
semua orang berkumpul. Ayo mengisi daya. Bas, bas, dan EBSCP, suara mendesing. Ada lebih dari 40 orang, dan mereka bergegas menuju persimpangan. Semuanya adalah tubuh spiritual surga, dan mereka berasal dari kekuatan tingkat raja yang berbeda. Naga sejati meraung dan Phoenix mengeluarkan teriakan panjang saat mereka menerkam ke arah kerumunan. Membunuh. Lebih dari 40 favorit surga diserang bersama-sama. Segala jenis cahaya meledak. Ketika mereka digabungkan bersama, itu sangat menakutkan. Segala jenis serangan bertabrakan dengan bayangan naga dan Phoenix yang sebenarnya. Mereka tak terhentikan dan menghancurkan bayangan naga dan Phoenix yang sebenarnya dalam sekejap, menenggelamkan mereka ke dalam bayangan mereka sendiri. Bang, bang, bayangan naga dan Phoenix yang sebenarnya runtuh. Ini adalah kesempatan bagus. Mengenakan biaya, semua favorit surga mengambil kesempatan ini untuk bergegas menuju pintu masuk. Dalam sekejap mata, lebih dari 40 orang berhasil melewati kedua makam tersebut. Bayangan naga dan Phoenix yang sebenarnya segera berkumpul kembali. Namun, mereka tidak terus menyerang mereka. Sebaliknya, mereka meraung dan terbang ke dalam kubur, menghilang. Hanya sedikit niat bertarung abadi yang telah mencapai alam suci. Saya bertanya-tanya betapa menakutkannya dia ketika dia masih hidup. Mungkinkah dia telah mencapai pangkat kaisar? Apakah ada naga sejati setingkat kaisar yang terkubur di makam ini? Lu Ming memandangi makam besar itu, cahaya menyala-nyala di matanya. Jika dia bisa mendapatkan pelindung tulang naga sejati setingkat kaisar dan menyempurnakannya, ke level berapa tubuh rohnya akan berevolusi? Akankah dia berevolusi menjadi tubuh spiritual surgawi tingkat tinggi dalam sekali jalan? Tentu saja, dia hanya memikirkannya. Makam itu dipenuhi dengan kekuatan hukum yang menakutkan. Zhao Kuang baru saja berakhir seperti itu. Dia tentu saja tidak berani menyerang makam itu. Semua orang menghela nafas panjang dan mengikuti jalan ke depan. Tidak lama kemudian, sebuah sungai menghalangi jalannya. Anehnya, air sungai ini berwarna kuning, seperti sungai neraka yang legendaris, mata air kuning. Apakah ini benar-benar sungai mata air kuning? Tiba-tiba, seseorang berbicara, suaranya bergetar. Karena ada loh batu di sana. Ketika semua orang melihatnya, mereka melihat dua kata tertulis di loh batu, mata air kuning. Semua orang saling memandang dan melihat keterkejutan dan ketakutan di mata satu sama lain. Menurut legenda kuno, ada 9 kata-kata neraka antara langit dan bumi. Di neraka, ada sebuah sungai yang mengalir melintasi neraka. Itu disebut mata air kuning. Mata air kuning tidak dapat dilalui, karena begitu seseorang memasukinya, makhluk hidup apapun itu, mereka akan terkorosi oleh air dan menjadi bagian dari mata air kuning. Namun, semua itu hanyalah legenda. Tidak ada yang pernah melihat ahli tingkat kaisar. Mungkinkah dunia akhirat dan neraka 9 kata-kata itu benar-benar ada? Bahkan Pangeran ke-10 Gagak Emas dan Taoti, yang keduanya nakal, memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Tidak ada seorang pun yang berani mencoba menyeberangi mata air kuning dengan gegabah. Jika mereka menyeberangi sungai seperti mata air kuning yang legendaris, itu sama saja dengan bunuh diri. Ada jembatan di sana. Seseorang menunjuk ke depan dan berteriak. Semua orang menoleh dan melihat jembatan di depan. Semua orang berjalan di sepanjang tepi mata air kuning. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan bahwa jembatan itu sangat lebar dan mengarah langsung ke sisi lain mata air kuning. Ada 3 kata yang terukir di jembatan. Jembatan ketidakberdayaan. Desis-desis-desis. Suara terengah-engah terdengar, dan semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Menurut legenda, ada jembatan ketidakberdayaan di atas mata air kuning. Jika seseorang ingin melintasi mata air kuning, ia harus melintasi jembatan ketidakberdayaan. Dia tidak menyangka memang ada jembatan ketidakberdayaan. Mata air kuning dan jembatan ketidakberdayaan sama seperti legenda. Mungkinkah tempat ini mengarah ke 9 kata-kata neraka? Meskipun mereka semua jenius dari kekuatan tingkat kaisar dan telah melihat banyak hal, mereka masih merasakan merinding. Legenda mengatakan bahwa di jembatan ketidakberdayaan, ada seorang mengpo yang memegang semangkuk sup. Siapapun yang melintasi jembatan harus meminumnya. Setelah meminumnya, mereka melupakan segalanya. Mungkinkah ada mengpo di jembatan ketidakberdayaan? Petik 2. Seseorang berkata, suaranya bergetar. Semua ini hanyalah ilusi.
Seseorang sengaja mengaturnya. Jika memang ada dunia bawah, mengapa dunia itu muncul di sini? Petik 2. Pangeran Gagak Emas ke-10 mendengus dingin. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh api surgawi emas dari matahari besar. Dia melangkah ke jembatan ketidakberdayaan dan menuju ke sisi lain. Itu benar. Ini seharusnya menjadi kuburan kaisar reinkarnasi. Itu tidak mungkin dunia bawah yang sebenarnya. Bagaimana hal itu dapat menghentikan saya? Petik 2. Kemudian, orang lain berbicara dan melangkah maju. Huang Ling, ayo pergi juga, kata Lu Ming. Huang Ling mengangguk. Keduanya berjalan berdampingan dan melangkah ke jembatan ketidakberdayaan. Melihat ini, yang lain pun mengikuti. Meski tidak percaya, mereka tetap berhati-hati dan waspada. Kemana perginya jiwa para pahlawan kuno? Tiba-tiba, sebuah suara santai terdengar. Itu datang dari tempat yang tidak diketahui dan terdengar di telinga semua orang. Siapa ini? Seseorang kaget dan berteriak. Kemana perginya jiwa para pahlawan kuno? Suara itu terus terdengar, sepertinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan desahan. Saat kelompok itu terus bergerak maju, suara itu terus terdengar. Namun selama ini, hanya satu kalimat ini yang terulang kembali. Semua orang menahan napas dan tidak memperhatikan suara ini. Mereka terus maju, dan segera, mereka akan melintasi jembatan ketidakberdayaan. Tapi saat ini, semua orang berhenti. Ada sesosok tubuh di ujung jembatan. Seorang wanita tua. Wanita tua itu sudah sangat tua. Punggungnya bungkuk, dan dia mengenakan jubah hitam longgar. Rambutnya putih, dan kerutan di wajahnya seperti gunung. Dia sedang memegang mangkuk di tangannya. Di dalam mangkuk ada cairan berwarna putih susu. Meng Po. Sebuah nama muncul di benak semua orang. Bab 1640 meminum sup nenek Meng dan memasuki samsara. Gulu. Saat memikirkan nama Meng Po, banyak orang menelan ludahnya. Apakah benar ada Meng Po di jembatan ketidakberdayaan? Beberapa dari mereka sudah mengeluarkan keringat dingin. Dunia bawah, jembatan ketidakberdayaan, dan Meng Po. Semuanya sejalan dengan legenda. Senior, siapa kamu? Pangeran Gagak Emas ke-10 bermandikan api Dewa Matahari yang besar. Matanya serius saat dia menangkupkan tinjunya ke arah wanita tua itu. Wanita tua itu memperlihatkan senyuman tipis dan melirik ke arah Pangeran Gagak Emas yang ke-10, jembatan ketidakberdayaan di sungai mata air kuning. Saya tentu saja Meng Po. Apakah dia benar-benar Meng Po? Hati banyak orang bergetar. Ini adalah makam Raja Reinkarnasi. Mengapa ada jembatan ketidakberdayaan dan Meng Po? Apakah tempat ini benar-benar mengarah ke neraka? Senior, apakah itu reinkarnasi? Lu Ming tiba-tiba bertanya. Ini karena tidak ada jalan setapak di depan jembatan ketidakberdayaan, yang ada hanyalah vortex yang gelap gulita. Itu benar. Itu samsara. Anda bisa memasuki samsara setelah Anda minum sup nenek Meng dan melupakan kehidupan masa lalu dan masa kini. Ucap Meng Po sambil mengangkat mangkuk di tangannya. Reinkarnasi. Reinkarnasi. Makam Kaisar Reinkarnasi ada tepat di depan kita. Seseorang bertanya. Itu benar. Meng Po tersenyum. Hahaha. Itu memang makam Raja Samsara. Dunia bawah semuanya palsu. Saya akan bermeditasi di makam Raja Samsara. Pangeran Gagak Emas ke-10 tertawa dan melangkah maju. Tapi Meng Po berdiri di depannya. Anak muda, katanya, jika ingin masuk samsara harus minum kuah Meng Po. Lupakan kehidupan masa lalumu dan kehidupan ini. Hanya dengan begitu kamu bisa memasuki samsara. Tersesat, tidak ada yang bisa membuatku melupakan kehidupanku yang dulu dan sekarang. Pangeran ke-10 Gagak Emas sangat mendominasi. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan sanfire yang mengerikan itu menyerbu menuju Meng Po. Namun, Meng Po melambaikan tangannya dan api Pangeran Gagak Emas yang ke-10 pun padam. Mata Pangeran ke-10 Gagak Emas menyipit dan dia berubah menjadi bentuk gagak emas berkaki 3. Tubuhnya diselimuti api yang mengerikan, seperti matahari. Dia mengepakkan sayapnya dan ingin bergegas melewati Meng Po dan memasuki pusaran gelap. Pemuda itu terlalu impulsif. Meng Po bergumam. Dia mengulurkan tangannya yang layu dan meraih Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Cakar yang mengering itu dengan cepat membesar, menjadi sebesar gunung saat menghantam Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Pangeran ke-10 Gagak Emas sepertinya membeku di tempatnya, tidak bisa bergerak sama sekali saat dia ditangkap oleh tangan yang layu. Sial, serang. Ayo serang bersama dan bergegas.
Pangeran Gagak Emas ke-10 meraung. Bas! Sesosok bergegas maju dengan kecepatan ekstrim, ingin mengambil kesempatan ini untuk bergegas. Dia juga seorang pemuda yang menakutkan, tidak lebih lemah dari putra mahkota Gagak Emas yang ke-10. Namun, pita sutra terlepas dari lengan Meng Po dan melilit pemuda itu. Yang lainnya terkejut. Mereka ingin mengambil kesempatan untuk menyerang, tetapi mau tak mau mereka berhenti. Pihak lain terlalu menakutkan. Bahkan seseorang yang sekuat Pangeran Gagak Emas ke-10 tidak dapat melakukan perlawanan apapun dan langsung ditangkap. Orang lain juga sama. Keduanya berjuang sekuat tenaga, tapi tidak ada gunanya. Senior, lepaskan aku, lepaskan aku. Pangeran ke-10 Gagak Emas ketakutan dan mulai memohon belas kasihan. Apa yang Anda takutkan? Aku tidak akan membunuhmu. Meng Po membuka mulutnya dan meraih Pangeran ke-10 Gagak Emas di depannya. Kemudian, dia menuangkan semangkuk sup Meng Po ke dalam mulut Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Jangan! Pangeran Gagak Emas ke-10 meraung. Jika dia melupakan segalanya setelah meminum sup Nenek Meng, apakah dia akan tetap menjadi dirinya sendiri? Bukankah itu sama saja dengan kematian? Bagaimana dia bisa meminumnya? Namun, perjuangannya tidak ada gunanya. Mulutnya terbuka dengan sendirinya, dan semangkuk sup Meng Po dituangkan ke dalam mulut Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Kemudian, matanya menunjukkan ekspresi kebingungan. Ayo, masuki siklus reinkarnasi. Meng Po melambaikan tangannya, dan Pangeran ke-10 Gagak Emas terbang langsung ke vortex hitam dan menghilang. Kemudian semua orang melihat semangkuk sup Meng Po di tangan Meng Po yang semula kosong kini otomatis terisi. Meng Po melakukan hal yang sama. Dia menuangkan semangkuk sup Meng Po ke mulut pemuda lain dan kemudian melemparkannya ke pusaran gelap. Sekarang giliranmu. Ayo, minum sup Nenek Meng dan masuki siklus reinkarnasi. Meng Po memandang Lu Ming dan yang lainnya. Banyak orang berkeringat dingin. Senior, aku tidak akan pergi ke makam Raja Reinkarnasi. Saya pergi. Seseorang berkata, jika dia kehilangan semua ingatannya setelah meminum sup Nenek Meng, apa gunanya menerima warisan Kaisar Reinkarnasi? Karena kamu di sini, tidak ada alasan untuk mundur. Kalian semua akan minum sup Meng Po dan memasuki siklus reinkarnasi. Suara serak Meng Po terdengar. Tidak, aku tidak akan pergi, aku berhenti. Beberapa orang berteriak dan mundur seperti kilat. Kubilang, karena kamu di sini, kamu tidak boleh pergi. Meng Po berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Orang-orang yang mundur sepertinya sudah terpaku di tempatnya. Tubuh mereka terpaku di udara, dan kemudian mereka terbang menuju Meng Po di bawah pengaruh kekuatan yang kuat. Sama seperti sebelumnya, Meng Po meminum semangkuk sup Meng Po dan melemparkan semuanya ke dalam vortex hitam. Lu Ming, apa yang harus kita lakukan? Huang Ling mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Wajah cantiknya sedikit pucat. Meng Po ini terlalu kuat. Kami tidak bisa menolaknya sama sekali. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Pangeran ke-10 Gagak Emas dan yang lainnya seperti bayi di tangan Meng Po. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Kekuatan Meng Po jelas di luar imajinasi mereka. Mereka tidak punya peluang sama sekali. Bahkan jika Lu Ming berusaha sekuat tenaga dengan bantuan gelembung, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Perbedaannya terlalu besar. Apakah kita benar-benar akan meminum sup Nenek Meng dan melupakan kehidupan kita di masa lalu dan sekarang? Kata Huang Ling, mengungkapkan ekspresi enggan. Huang Ling, apakah kamu percaya ini adalah dunia akhirat yang sebenarnya, Meng Po? Petik 2. Lu Ming tidak menjawab tapi malah bertanya pada Huang Ling. Huang Ling tertegun dan merenung, apa yang bisa dilakukan dunia bawah terhadap Meng Po hanyalah sebuah legenda. Itu ada di neraka 9 kata-kata. Legenda mengatakan bahwa 9 kata neraka ada di alam surga. Alam surga. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia tidak terlalu memikirkannya dan berkata, itu benar. Itu sebabnya saya merasa tempat ini buatan manusia. Mungkin itu hanya ujian dan mereka mungkin tidak benar-benar kehilangan ingatannya. Jadi, kita hanya bisa bertaruh. Berjudi. Itu benar. Karena aku tidak bisa melarikan diri, aku akan bertaruh. Aku berangkat dulu. Dengan itu, Lu Ming melangkah keluar dan berjalan menuju Meng Po. Banyak orang terkejut. Lu Ming benar-benar mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Anak kecil, kumohon. Meng Po mengambil sup di tangannya. Baiklah.
Lu Ming sangat lugas. Dia mengambil semangkuk sup Meng Po dan meminumnya sekaligus. Kemudian, dia mengembalikan mangkuk itu ke Meng Po dan melompat ke pusaran gelap. Aku akan melakukannya. Kemudian, seorang pemuda kekar keluar. Itu kamu Dongfang. Jelas sekali, Lu Ming bukanlah satu-satunya orang yang berani. Seperti Lu Ming, Ye Dongfang meminum sup Meng Po dan melompat ke pusaran air. Setelah itu, Huang Ling melangkah keluar dan meminum sup tersebut sebelum melompat ke pusaran air. Ekspresi orang lain berubah, tetapi mereka juga memahami bahwa tidak ada jalan keluar hari ini. Mereka hanya bisa meminum sup Nenek Meng lalu melangkah maju satu persatu. Tidak lama kemudian, semua elit yang masuk telah melompat ke dalam vortex hitam. Setelah semua orang melompat ke vortex hitam, tubuh Meng Po di jembatan ketidakberdayaan menghilang seperti ilusi, seolah-olah dia belum pernah ke sana. Bab 1641 mengalami 9 kehidupan, reinkarnasi kaisar. Setelah Lu Ming melompat ke pusaran, dia merasa pusing dan semakin bingung. Lambat laun, dia jatuh ke dalam kegelapan dan tidak bisa merasakan apapun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lu Ming perlahan-lahan sadar kembali. Dia perlahan membuka matanya. Matanya menampakkan perubahan-perubahan dalam hidup, seolah-olah dia pernah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Dia benar-benar mengalami 9 kehidupan dan 9 reinkarnasi. Mungkinkah reinkarnasi itu benar-benar ada di dunia? Petik 2. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Pada saat ini, serangkaian gambaran muncul di benaknya. Dia ingat semuanya. Dia meminum sup Meng Po, melompat ke pusaran air, dan jatuh ke dalam kegelapan. Setelah itu, dia mengalami 9 kehidupan. Dalam kehidupan pertamanya, ia dilahirkan dalam keluarga jenderal di Kekaisaran. Sejak usia muda, dia memimpin angkatan darat berperang dan menaklukkan dunia. Ketika dia berusia parubaya, dia menjadi jenderal pembela Kekaisaran, yang memiliki banyak pasukan di tangannya. Namun, dia dicurigai oleh kaisar dan dia membunuh Lu Ming atas tuduhan palsu. Kemudian, dia bereinkarnasi. Di kehidupan keduanya, dia menjadi seorang sarjana dari keluarga miskin. Dia bertekad untuk menjadi pencetak gol terbanyak, tapi dia jatuh cinta dengan putri keluarga bangsawan ketika dia menjadi pencetak gol terbanyak. Pada akhirnya, dia diam-diam dibunuh oleh keluarga bangsawan. Dan kemudian, itu adalah kehidupan ketiga. Dalam kehidupan ini, ia menjadi orang biasa, penduduk desa kecil. Dia menikah dan memiliki anak. Laki-laki bekerja di ladang, sedangkan perempuan menenun. Pada akhirnya, ia memiliki rumah yang penuh dengan anak dan cucu. Rambutnya putih, dan dia meninggal karena usia tua. Kehidupan keempat. Kehidupan kelima. Dalam kehidupannya yang kesembilan, dia menjadi orang tak berguna yang tidak bisa membangkitkan garis keturunannya. Garis keturunannya digali oleh kekasih masa kecilnya, dan kemudian dia secara tidak sengaja mendapatkan kuil tertinggi dan memulai jalur perang. Kemudian, ketika dia membangunkan garis keturunan ketiga mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dia tiba-tiba terbangun, seolah reinkarnasinya telah berakhir. Kehidupan ke-9 adalah pengalaman saya sendiri, dan persis sama dengan pengalaman saya sendiri. Apakah benar ada reinkarnasi di dunia ini, atau apakah saya telah membangkitkan ingatan 8 kehidupan sebelumnya? Petik 2. Lu Ming bergumam. Dia kaget dan bingung. Dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Lalu, apakah hidupnya juga salah satu reinkarnasi? Apakah semua yang dia alami selama ini nyata atau palsu? Anak kecil, aku tidak menyangka kamu akan bangun setelah mengalami 9 kehidupan. Ini benar-benar di luar dugaanku. Pada saat ini, sebuah suara tua memasuki telinga Lu Ming. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia kemudian melihat sekeliling. Dia berada di ruang rahasia yang besar, dan seorang lelaki tua berbaju hitam sedang berjalan ke arahnya. Senior, siapa kamu? Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata. Dulu, semua orang memanggilku Samsara. Orang tua itu tersenyum. Reinkarnasi. Anda adalah kaisar reinkarnasi. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pikirannya perlahan menjadi jernih. Mungkinkah kaisar reinkarnasi masih hidup? Baiklah, bisa dibilang begitu. Tapi sekarang, itu hanya secercah jiwa. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Lu Ming melihat lebih dekat dan menyadari bahwa pihak lain bukanlah entitas fisik.
Itu lebih seperti bayangan atau segumpal jiwa. Samsara senior, apakah memang ada samsara di dunia ini? Lu Ming bertanya. Dalam benaknya, pecahan 9 kehidupan itu terlintas dari waktu ke waktu. Apakah reinkarnasi benar-benar ada di dunia ini? Aku tidak tahu. Kaisar reinkarnasi menghela nafas. Kamu juga tidak tahu. Lu Ming bingung. Dikatakan bahwa kaisar reinkarnasi mengendalikan hukum reinkarnasi, yang merupakan salah satu hukum terkuat di dunia. Itu setara dengan hukum kekacauan. Apakah dia tidak tahu tentang reinkarnasi? Lalu, apakah 9 kehidupan yang dialaminya itu nyata atau palsu? Bagaimana ini bisa begitu nyata? Si kecil, apakah kamu ragu dengan pengalamanmu sebelumnya? Sebenarnya, itu bukanlah reinkarnasi. Itu hanyalah cerminan dari lubuk hatimu yang terdalam. Anda bisa memahaminya sebagai semacam ilusi, atau lebih tepatnya, bisa juga membangkitkan kenangan kehidupan Anda sebelumnya. Kata Kaisar reinkarnasi. Jadi tidak ada reinkarnasi di dunia ini. Lu Ming menghela nafas lega dan pikirannya kembali tenang. Sulit untuk mengatakannya. Mungkin ketika kultivasi saya mencapai tingkat yang cukup tinggi, saya benar-benar bisa bereinkarnasi. Sayangnya, tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi. Kaisar reinkarnasi menghela nafas dan menatap Lu Ming. Anak kecil, siapa namamu? Kamu adalah orang pertama yang bangun di grupmu. Saya pikir orang terkuat di antara Anda harus mengalami ratusan kehidupan sebelum bangun. Kamu sungguh aneh. Saya Lu Ming. Senior, sudah berapa lama saya di sini? Lu Ming bertanya. Kamu sudah di sini selama 3 bulan. Kata Kaisar reinkarnasi. 3 bulan. Itu bagus. Lu Ming merasa lega. Dia telah mengalami 9 kehidupan, dan rasanya seperti dia telah mengalaminya dalam waktu yang lama. Dia telah memahami kehidupan berbeda dari 9 kehidupan. Ia masih takut, namun kenyataannya ia juga sudah mengalaminya sejak lama. 3 bulan masih baik-baik saja. Senior, apakah kamu membangun makam ini? Ada juga Yellow Springs yang tak berdaya dari sebelumnya. Lu Ming kemudian menanyakan banyak pertanyaan. Dia sangat penasaran. Tentu saja tidak. Saya hampir kalah dalam pertempuran itu. Kemudian, seorang guru yang tiada taranya datang ke sini dan membangunkan sebuah makam untuk saya. Dia juga menyelamatkan secuil jiwaku. Segala sesuatu di luar dilakukan oleh master itu. Mungkin dia tidak ingin aku menyia-nyiakan pengetahuan hidupku, jadi dia meninggalkan kuburan untukku mewariskan warisanku. Kaisar reinkarnasi menjelaskan. Seperti yang diharapkan. Lu Ming bergumam. Dia pernah mendengar tentang legenda itu sebelumnya. Dikatakan bahwa setelah perang 100 klan, seorang ahli yang tak tertandingi datang ke medan perang 100 klan dan mengolah 9 kaisar agung terkuat ke dalam 9 kuburan. Kaisar bela diri 1000 pembunuh dari rumah 1000 pembunuh telah memasuki salah satu makam kaisar agung dan memperoleh warisan. Tampaknya ketidakberdayaan di akhirat sebelumnya memang palsu. Itu adalah jebakan yang dibuat oleh ahli yang tiada taranya itu. Lu Ming, kamu mengolah tubuh tempur 9 naga, kan? Omong-omong, Anda memiliki hubungan dengan pakar yang tak tertandingi itu. Pakar itu adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas, 9 ulat sutra iblis yang hidup. Kata Kaisar reinkarnasi. 9 nyawa ulat sutra jahat. Lu Ming terkejut. Menurut Dandan, 10 monster perang teratas semuanya telah terbunuh dalam pertempuran sejak lama, tapi sekarang tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Melalui cara khusus, Dandan berhasil mempertahankan hidupnya. Setelah itu, Lu Ming melihat Titan Longhorn. Dia mendengar bahwa 9 nyawa ulat sutra iblis itu masih hidup. Mungkin, banyak dari 10 monster perang masih ada di dunia ini. Sayang sekali, sayang sekali. Pada saat ini, Kaisar reinkarnasi memandang Lu Ming dengan hati-hati dan menghela nafas. Senior, sayang sekali. Lu Ming bingung. Anda adalah orang pertama yang bangun setelah mengalami 9 kehidupan. Anda bisa saja menerima warisan saya, menguasai domain reinkarnasi, dan kemudian memahami hukum reinkarnasi. Sayangnya, Anda telah memahami domain kekacauan. Kekacauan dan reinkarnasi adalah salah satu dari 10 hukum terkuat di dunia. Seperti sebuah gunung yang tidak bisa menampung 2 ekor harimau, mereka sulit dikendalikan dan digabungkan pada saat yang bersamaan. Kaisar reinkarnasi menghela nafas dan menjelaskan secara rinci. Penggarap, setelah berkultivasi ke alam tertentu, dapat mengendalikan banyak hukum pada saat yang bersamaan. Namun,
Ada 10 prinsip utama di dunia yang sulit dikendalikan pada saat yang bersamaan. Sejak zaman kuno, hanya orang jenius langka dan talenta tiada taraf yang bisa mengendalikan salah satu dari mereka. Tidak mungkin mengendalikan dua atau lebih. Bab 1642 Terobosan menuju Ki yang setengah suci dan kacau. Setelah mendengarkan penjelasan Kaisar Reinkarnasi, Lu Ming merasa sangat disayangkan. Di saat yang sama, dia terkejut. Di dunia, sebenarnya ada 9 undang-undang yang setara dengan kekacauan. Di masa lalu, Lu Ming tidak mengetahui hal ini sama sekali. Sepertinya dia masih tahu terlalu sedikit. Senior, mungkin di masa depan, akan ada seseorang yang cocok untuk warisan senior. Kata Lu Ming. Meski sayang, dia hanya bisa menyerah. Dia tidak mungkin melepaskan domain kekacauan dan beralih ke reinkarnasi, bukan? Itu tidak mungkin. Tidak ada waktu lagi. Gumpalan jiwaku ini tidak akan bertahan lama. Kaisar Reinkarnasi menghela nafas. Kemudian, benda mirip kristal muncul di tangannya. Hukum berputar di sekelilingnya dan itu sungguh luar biasa. Lu Ming melihatnya seolah-olah sedang melihat dunia yang benar-benar baru. Lu Ming, inilah inti duniaku. Itu berisi semua warisanku. Ambil. Jika Anda bertemu orang yang cocok di masa depan, bantu saya menyebarkannya. Ini permintaan terakhirku. Kata Kaisar Reinkarnasi sambil menghela nafas. Fakta bahwa seorang Kaisar Agung telah jatuh ke dalam kondisi seperti itu sungguh menyedihkan. Senior, Lu Ming pasti akan menemukan penerus yang paling cocok untukmu dan meneruskannya. Tatapan Lu Ming tegas. Dia kemudian mengambil inti dunia dari Kaisar Reinkarnasi dan menyimpannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak. Kaisar Reinkarnasi tersenyum dan berkata, anak kecil, karena kamu adalah orang pertama yang bangun, bagaimana aku bisa membiarkanmu kembali dengan tangan kosong? Tombak reinkarnasi ini untukmu. Telapak tangan Kaisar Reinkarnasi bersinar dan sebuah tombak muncul. Tombak reinkarnasi ini dulunya adalah senjata tempurku, tetapi sudah rusak parah dan tidak ada kekuatan tersisa. Namun, saya telah menyegel dua kekuatan di dalamnya. Jika kedua kekuatan ini dilepaskan sepenuhnya, mereka dapat membunuh ahli manapun di bawah wilayah Kaisar. Kata Kaisar Reinkarnasi, itu bisa membunuh ahli manapun di bawah pangkat Kaisar. Lu Ming kaget, lalu gembira. Harta karun seperti itu sungguh menantang surga. Di saat kritis, itu adalah harta karun yang pasti bisa membalikkan keadaan dan menyelamatkan nyawanya. Itu benar. Tentu saja, hanya ada dua kekuatan. Setelah Anda menggunakannya, tidak ada lagi. Ambil mereka. Kaisar Reinkarnasi menyerahkan tombak reinkarnasi kepada Lu Ming, yang menerimanya dengan gembira. Oke, aku akan mengirimmu keluar sekarang. Kata Kaisar Reinkarnasi. Senior, bolehkah saya tinggal di sini sebentar? Saya ingin berkultivasi di sini. Kata Lu Ming. Sebelumnya, dia telah mengalami 9 masa kehidupan. Adegan-adegan itu seperti 9 kehidupan nyata. Lu Ming telah belajar banyak. Dia merasa akan membuat terobosan di dunia kekacauan. Satu langkah lagi maka ia akan menjadi seorang setengah biksu. Selama dia mampu menerobos ke alam setengah biksu, maka kekuatannya akan meroket. Dia akan lebih percaya diri saat keluar. Tidak apa-apa, kamu bisa terus berkultivasi. Kata Kaisar Reinkarnasi. Lu Ming mengangguk lalu duduk bersila. Dia mengeluarkan pohon kuno pemahaman jalan dan mulai memahaminya dengan tenang. Pohon kuno yang memahami jalan. Sepertinya anak kecil ini memiliki lebih banyak rahasia daripada yang kukira. Kaisar Reinkarnasi tertegun sejenak, lalu dia tersenyum. Domain kekacauan di tubuh Lu Ming bergetar naik turun. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Ledakan. Domain kekacauan di tubuh Lu Ming tiba-tiba bergetar hebat dan kemudian meluas dengan aura yang mengesankan. Domain terhebat. Setelah melalui 9 reinkarnasi, Lu Ming mendapat pencerahan dan akhirnya membuat terobosan dalam domain chaos hingga ekstrim. Domain primal chaos terhebat jauh lebih kuat daripada domain primal chaos level 9. Begitu alam kekacauan ditembus, inti penting dalam tubuh Lu Ming juga mengamuk. Ia bersiul dan melompat, kecepatannya meningkat. Basis budidayanya akan menerobos. Lu Ming melambaikan tangannya dan setumpuk besar batu permata mentah kelas menengah muncul di tanah. Lu Ming mengedarkan kekuatan melahap dan melahap batu permata mentah dengan liar, mulai memurnikannya. 3 hari kemudian,
Luming telah memurnikan batu permata mentah dalam jumlah yang tidak diketahui. Auranya tiba-tiba meningkat secara eksplosif, membentuk pilar ki primordial yang melesat langsung ke atas ruang rahasia. Namun, ruang rahasia ini sangat kokoh. Kolom ki inti penting Luming bergegas ke atas dan tidak ada reaksi sama sekali. Saat ini, Luming membuka matanya. Dia akhirnya berhasil menembus tahap pertama dari setengah sein. Setelah menerobos ke alam setengah sein, kekuatan tempurnya meningkat secara dramatis. Dia sekarang yakin bahwa dia bisa menekan Taoti sendirian. Anak kecil, aku hampir lupa. Saya bisa melihat jejak kekacauan ki di tubuh Anda. Izinkan saya memberi Anda kesempatan lagi. Kaisar reinkarnasi muncul dan berjalan mendekat. Aliran ki muncul di tangannya dan mulai melingkari lengannya. Kekacauan ki. Ini adalah kekacauan ki yang sebenarnya. Mata Luming melebar karena terkejut. Dia bisa segera merasakan bahwa arus di lengan Kaisar reinkarnasi adalah ki yang benar-benar kacau. Meskipun dia mengolah domain kekacauan, dia belum pernah melihat kekacauan ki yang sebenarnya. Itu benar. Ini adalah gumpalan ki yang benar-benar kacau. Saya mendapatkannya sebelum perang besar. Saya awalnya ingin menyempurnakannya menjadi tombak reinkarnasi, tetapi setelah perang besar, saya menyerah. Sekarang, aku akan memberikannya padamu. Sempurnakan itu ke dalam tubuh roh Anda, dan kekuatan tubuh roh Anda akan meningkat pesat. Luming, tutup matamu. Aku akan membantumu, teriak Kaisar reinkarnasi. Luming dengan cepat menutup matanya dan menyatu dengan pikirannya. Kaisar reinkarnasi melambaikan tangannya, dan gumpalan ki yang kacau terbang keluar dan memasuki tubuh Luming. Puff! Tubuh Luming gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Ki kekacauan adalah ki asal mula antara langit dan bumi. Bahkan gumpalannya pun bisa meruntuhkan gunung. Itu sangat berat. Begitu Chaos Ki memasuki tubuh Luming, dia merasa tubuhnya akan hancur. Tunggu, ada jejak kekacauan ki di tubuhmu. Kamu seharusnya bisa memperbaikinya. Suara Kaisar reinkarnasi terdengar di telinga Luming. Kemudian, seberkas cahaya dipancarkan dari tangan Kaisar reinkarnasi dan menyelimuti Luming. Seketika, Luming merasakan tekanan pada tubuhnya mereda. Dia kemudian memfokuskan pikirannya dan mulai menyempurnakan dengan sekuat tenaga. Perlahan, gumpalan ki yang benar-benar kacau terjalin dengan gumpalan ki yang kacau di tubuhnya dan meresap ke dalam tubuh Luming. Tubuhnya perlahan menjadi lebih kuat. Saat ini, di jembatan ketidakberdayaan, banyak pemuda yang duduk bersila. Mereka adalah Huang Ling, Pangeran Gagak Emas ke-10, Taoti, dan yang lainnya. Lebih dari 40 favorit surga yang melompat ke pusaran semuanya ada di sini. Pada saat ini, semua favorit surga membuka mata mereka, dan mereka semua bingung. Apa yang terjadi? Saya ingat dengan jelas meminum sup nenek Meng dan melompat ke pusaran air. Kenapa aku masih di sini? Seseorang bertanya, penuh keraguan. Saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa saya jatuh ke dalam kegelapan dan kehilangan kesadaran. Ketika saya bangun, saya sudah ada di sini. Aku juga sama. Yang lainnya mengangguk. Sepertinya mereka berbeda dari Luming. Luming dapat mengingat semua yang terjadi dalam 9 reinkarnasinya, tetapi orang-orang ini sepertinya telah lupa. Tubuh Pangeran Gagak Emas yang ke-10 dipenuhi api. Dia berdiri dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ketika dia tidak melihat Meng Po, dia menghela nafas panjang. Sepertinya kita sudah keluar setelah memasuki reinkarnasi. Siapakah yang memperoleh warisan Kaisar reinkarnasi? Petik 2. Kata Pangeran Gagak Emas ke-10 dengan dingin.